Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Di sini sedikit akan saya berbagi ilmu berkaitan dengan keutamaan sholawat. Ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Begitu juga dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam An-Nasai dan Imam Abu Burdah bin Nayar, Rasulullah bersabda yang bunyinya begini, siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, solawat secara ikhlas dari hatinya, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali solawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Nah, dari sini jelas bahwa solawat itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah apa? Allah akan mengangkat derajat 10 kali dari orang yang membaca sholawat tersebut. Nah, di sini akan saya sampaikan 10 keutamaan bagi orang-orang yang telah membaca sholawat Nabi. Yang pertama, dalam firman Allah tadi, surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa sholawat adalah doa yang ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta dan hormat kita kepada Rasulullah. Artinya bahwa seorang muslim yang membaca sholawat itu berarti orang tersebut atau orang muslim tersebut telah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua, dalam bersolawat ke atas Rasulullah, meskipun solawatnya berbeda, maka solawat kita atasnya bermuatan doa dan permohonan. Sedangkan solawat Allah kepada Nabi sebagai muatan pujian dan pengagungan. Itu adalah keutamaan yang kedua. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, itu mempunyai makna bahwa muatan solawat kita itu adalah bermuatan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, seorang muslim yang mengamalkan sholawat atau membaca sholawat akan mendapatkan sholawat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sabda Rasulullah, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, itu adalah keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu seorang muslim akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis Rasulullah tadi yang berbunyi, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberi 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. Kemudian keutamaan yang kelima, bagi seorang muslim yang bersolawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat apabila bersolawat 1 kali. Kemudian Allah juga akan menghapuskan keburukan sebanyak 10 dari yang mengamalkan solawat. Kemudian keutamaan yang keenam, yaitu sebagai pengantar agar doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa yang mengawali doa dengan sholawat, diharapkan akan diijabahi, karena sholawat yang akan mengantarkan doanya
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang berdoa, maka alangkah baiknya harus bersolawat terlebih dahulu. Agar apa? Agar doa kita bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penghalang doa adalah ketika orang berdoa, yaitu tidak membaca sholawat Nabi. Nah, jadi dengan sholawat tadi, maka dihancurlah penghalang itu, sehingga doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketujuh, dengan membaca sholawat Nabi, maka akan menjadikan suatu kifarat atau ampunan dosa. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dengan bersolawat, maka Allah akan menghapus 10 keburukan yang pernah dilakukan. Kemudian keutamaan yang ke-8, seorang muslim yang rajin mengamalkan atau rajin membaca sholawat Nabi, maka bisa mendekatkan mereka atau orang muslim tersebut kepada Rasulullah di hari kiamat nanti. Karena ini pembaca sholawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika nanti di akhirat. Jadi maka dengan syafaat ini, maka Rasulullah akan menjanjikan kepada barang siapa yang telah bersolawat kepadaku sebanyak-banyaknya, maka disitulah Rasulullah akan mencari orang tersebut untuk diberi syafaat. Kemudian sholawat Nabi yang dibaca dengan ikhlas, untuk yang 9 ya, yaitu akan menjadikan seorang muslim dipenuhi hajat-hajatnya, sebab membaca sholawat dapat mencukupkan apa yang diinginkan manusia. Nah, ini adalah keutamaan yang ke-9 ya, bahwa dengan sholawat maka hajat-hajat dari orang tersebut ya, maka akan dicukupkan atau dikabulkan. Jadi ketika kita ingin hajat tertentu, maka diusahakan banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian yang ke-10, yaitu dengan bersolawat maka sebagai bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu sedekah. Nah, jadi apabila ada seorang hamba di mana dia tidak bersedekah, maka dengan sholawat itu bisa menggantikan sebagai sedekahnya kepada seseorang yang akan kita sedekahi. Nah, jadi salah satu keutamaan ya yang orang membaca bersolawat itu adalah bisa dijadikan sebagai amalan sedekah. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah tadi beberapa 10 keutamaan ketika seseorang yang membaca sholawat Nabi. Demikianlah atas ilmu yang dapat saya bagi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.